Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini tidak berminat maju pada Pilkada 2017 nanti. Untuk itu, Risma berencana menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jakarta. Perdebatan semakin kencang ketika Risma tidak boleh menolak penugasan partai. Inilah akar persoalan dari munculnya dugaan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini melangkah ke kursi DKI 1. Habis-habisan hari terakhir sudah habis juga. Saya mohon maaf, saya atas nama pribadi dan keluarga serta mungkin staf aparat pemerintah kota, mulai dari staf kelurahan sampai ke lurah, camat, staf kecamatan, sampai kepala dinas, kalau ada kesalahan baik disengaja maupun tidak, saya mohon dimaafkan. Tak bisa dipungkiri, semenjak muncul sosok Risma, banyak perubahan positif pada kota Surabaya. Sehingga munculnya nama Risma dalam bursa Gubernur DKI Jakarta menimbulkan kekhawatiran sebagian warga Surabaya. Nggak setuju, Mas. Kenapa? Soalnya lebih enak di Surabaya, Bu Risma. Lebih maju. Namun tak sedikit pula masyarakat Surabaya yang mendukung langkah pemilihan Risma untuk memimpin Jakarta. Dengan dukungan ini, mereka seolah bersedekah demi kemajuan ibu kota Indonesia. Kita hanya memilih salah satu pemimpin yang menurut kami para santri ideal untuk memimpin Jakarta. Risma bergeming. Ia tahu betul bahwa dukungan itu bisa berarti lain. Karena bisa dikatakan, Risma adalah ancaman terbesar jika seseorang ingin bersaing memimpin Jawa Timur. Aku tahu lah, ada yang memang pingin aku pergi ke Jakarta supaya aku nggak nyanyi di Jawa Timur. Saya terlalu berprinsip, boleh percaya boleh tidak. Bahwa jabatan itu amanah, saya tidak boleh meminta. Jadi kalau aku diem aja, aku nggak kepingin kemudian saya nuduh fitnah. Ini bukan fitnah, tapi saya punya bukti bahwa ada yang misalkan ngomong, sudah enggak apa-apa kita relakan seolah-olah ngatasnamakan warga Surabaya. Karena aku ngomong, yang pegang amanah itu warga Surabaya. Rupanya aturan dalam partai tak membenarkan penolakan. Ketua DPP PDI Perjuangan, Sukurna Baban, menegaskan seorang kader PDI Perjuangan harus tunduk terhadap penugasan partai. Bola liar dugaan kuatnya dukungan ke Jakarta tak membuat Risma goyah. Ia bersikeras ingin menuntaskan janjinya kepada warga Surabaya. Terkait dukungan dari PDI Perjuangan, Risma berencana berangkat ke Jakarta. Ia akan berbicara langsung dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, untuk meminta dirinya tidak diajukan sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Kan bagaimanapun saya sudah janji gitu sama warga Surabaya. Makanya waktu begitu saya menang, saya langsung hadapi Bu, saya nggak, karena saya sudah janji. Risma berharap Megawati mempunyai solusi terkait calon gubernur DKI Jakarta yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Redian Febriansyah, CNN Indonesia. Kita kembali ke Jakarta, sudah ada Ruli Kurniawan di kantor KPUD DKI Jakarta. Ruli, bagaimana siang ini Ruli? Bagaimana? Apakah ada pasangan cagup yang mendaftar? Bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di KPUD DKI Jakarta ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya seperti apa proses pendaftaran calon independen di KPUD DKI Jakarta ini. Yang pertama, calon independen akan datang ke gedung KPUD Jakarta untuk menyerahkan sejumlah berkas-berkas mereka. Salah satunya adalah berkas permohonan untuk mengajukan dirinya dan juga pasangannya sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dan yang kedua yang paling penting adalah mereka juga harus melampirkan fotokopi KTP pendukungnya waktu warga DKI Jakarta sebanyak 532.213 lembar fotokopi KTP. Dan mempersiapkan ratusan ribu lembar KTP ini menjadi salah satu poin penting bagi para calon independen yang akan maju di Pilkada DKI Jakarta pada Februari 2017 nanti. Karena apabila saya melihat bagaimana sudah berapa banyak calon maupun pasangan yang mendaftar di KPUD DKI Jakarta ini, ternyata hingga hari keempat, karena sudah dimulai dibuka pada tanggal 3 Agustus hingga akan ditutup pada esok hari tanggal 7 Agustus nanti, belum ada satupun
pasangan ataupun calon independen yang memenuhi persyaratan tersebut. Sebagian dari mereka datang ke sini sebatas melakukan sosialisasi, apakah dimungkinkan mereka mendapatkan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan ataupun mengumpulkan jumlah KTP yang berjumlah 532.000 ini. Dan ini menjadi satu poin penting bagi KPU DKI Jakarta. Apakah dengan adanya kebijakan seperti ini menjadi sebuah tanda ataupun ada sebuah pesimistis bahwa adanya kesulitan untuk menjaring calon independen untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2017 nanti. Dan bersama saya sudah ada dengan Ketua KPUD DKI Jakarta, Bapak Sumarno. Pak, sebagian besar, mungkin semuanya calon independen yang daftar ataupun datang ke KPUD DKI Jakarta ini, mereka bisa dibilang tidak lolos verifikasi pertama atau dari administrasi yang pertama, yaitu mengumpulkan 532.000 lembar fotokopi KTP warga DKI Jakarta yang mendukungnya. Apakah ini sudah coba dimatangkan oleh pihak KPU bahwa ini akan jadi suatu pesimistis ke depannya bahwa dengan adanya jumlah segini akan menghilangkan chance atau kesempatan orang untuk daftar sebagai calon independen? Ya, KPU sudah lama mengumumkan ya persyaratan calon perseorangan yang akan maju dalam Pilkada DKI. Kemudian tata cara pengajuan berkas seperti apa. Sudah lama kita umumkan. Jadwalnya juga sudah lama kita sosialisasikan. Nah sekarang kalau kemudian ketika sudah kami buka, sudah sampai memasuki hari keempat juga belum ada warga yang memenuhi syarat untuk menyerahkan dukungan minimal, tentu ini memang ya kita mau bilang apa, memang bukan perkara yang mudah ya untuk mengumpulkan hampir lebih dari 500.000 pendukung begitu. Tetapi memang kalau mereka yang sudah jauh-jauh hari menyiapkan diri, mestinya memang jumlah yang semacam itu sudah bisa terpenuhi ya, sudah terpenuhi. Tetapi memang jelas karena ini ketentuan dalam undang-undang, kemudian juga di dalam peraturan KPU, memang KPU tidak akan merubah apapun terkait dengan syarat itu. Meskipun nanti sampai pada hari terakhir itu mulai besok ya, besok kemudian juga tidak ada calon yang menyerahkan itu. Tetapi memang ini ketentuan yang harus dipenuhi oleh mereka yang mau maju dari jalur perseorangan. Gitu. Ini kayak dibilang sebagai upaya seperti memberangus calon independen nih Pak. Gitu kan, kita lihat bagaimana Pak Ahok sebagai petahana kemarin sudah mengumpulkan mungkin 1 juta fotokopi KTP pendukungnya. Namun akhirnya balik lagi ke partai politik, mencari dukungan ke partai politik. Ada kekhawatiran tidak akan ada ke depannya lagi gitu Pak, calon independen dengan adanya syarat-syarat seperti ini? Ya saya kira enggak lah, persyaratan itu tidak dimaksudkan untuk memberangus calon dari perseorangan ya. Dan saya kira undang-undang atau juga peraturan KPU itu tidak ditujukan atau diciptakan untuk orang tertentu. Begitu. Jadi tidak benar bahwa ini dimaksudkan untuk menjegal orang-orang tertentu. Karena ini kan ini sudah ada sejak tahun 2012 kami juga punya pengalaman menerima dukungan meskipun tidak sebesar sekarang ya. Dulu Pilkada DKI 2012 ada 2 pasang calon yang lolos verifikasi faktual gitu. Kemudian juga di Pilkada serentak 2015 kemarin di berbagai wilayah di Indonesia itu juga sudah diterapkan ini. Sehingga untuk 2017 pasti juga tidak dimaksudkan untuk menjegal calon tertentu. Oleh karenanya mestinya memang warga yang mau mencalonkan dari jalur perseorangan memang harus sudah siap jauh hari sebelumnya. Karena ini juga tidak kalah beratnya juga calon dari partai politik. Karena partai politik juga harus memiliki dukungan 22 kursi minimal di DPRD DKI kan. 22 kursi itu nilainya kalau dihitung dengan perolehan suara nilai sebuah kursi itu juga ratusan ribu juga. Jadi sesungguhnya juga sama-sama berat. Calon baik dari perorangan maupun juga dari partai politik. Nah oleh karenanya memang 2 jalur pilihan ini diperuntukkan bagi siapa saja yang mau mengambil pilihan politik yang mana yang akan mereka ambil begitu. Bapak sempat mengatakan tadi sebenarnya sudah ada 8 pasang calon atau bakal calon gubernur dan gubernur yang sudah mulai berkoordinasi atau berkomunikasi untuk maju sebagai calon independen. Nah dari ke-8 ini apakah sudah ada bisa dibilang percakapan sebelumnya, apakah mereka sudah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi termasuk salah satunya mengumpulkan KTP 532.000 ini? Ya, memang beberapa hari kemarin ya, termasuk juga sebelum masa penyerahan dukungan ini kita buka, memang ada yang konfirmasi, ada sekitar 8 orang. 8 orang itu memang bertanya-tanya, itu syaratnya apa saja, kemudian gimana prosedurnya, kapan waktunya, dan sebagainya. Dan mereka menyatakan tertarik untuk
berpartisipasi menyerahkan dukungan calon perseorangan. Nah, mulai hari kemarin, kemudian hari ini, satu demi satu sudah berdatangan di antara yang 8 itu. Tapi ternyata sampai yang hari ini berdatangan itu ternyata tidak memenuhi syarat. Karena mereka hanya membawa, ada yang bawa cuma 200 KTP saja, bukan 200.000, 200 KTP. Dan juga belum disusun sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh KPU. Ada juga yang datang hanya sekedar konsultasi dan meminta perpanjangan waktu supaya ada kesempatan bagi mereka untuk mengumpulkan dukungan dan sebagainya gitu. Jadi ini memang jauh, tetapi saya tetap optimis bahwa kita masih ada waktu kan, nanti sampai pukul 16 hari ini. Kemudian besok juga dari pagi sampai pukul 16, besok hari terakhir. Biasanya pendaftaran di KPU itu memang hari-hari terakhir itu yang ramai, Mas. Kalau memang awal-awal mereka kan barangkali masih menyiapkan persyaratan. Nanti hari terakhir kemungkinan mereka akan. Bahkan dikabarkan juga besok akan ada pasangan bakal calon gubernur dan gubernur yang akan datang membawa pasukan ya Pak. Mungkin bisa dibilang digadang-gadangkan akan membawa 10.000 pendukung ya akan datang ke KPUD DKI Jakarta di wilayah Salemba Raya ini. Apabila belum juga cukup memenuhi persyaratan administrasi, apakah nanti akan ada kelonggaran dari pihak KPUD sendiri untuk memperpanjang tenggat waktu, tidak hanya besok dijadikan batas mati pendaftaran, apakah nanti bisa juga ikut ikut serta lagi di tahapan pendaftaran calon dari parpol pada 23 September nanti? Ya, tanggal 7 itu sudah batas akhir masa penyerahan dukungan calon perseorangan. Jadi kalau sampai besok tanggal 7 pukul 16.00 itu kemudian mereka belum memenuhi syarat dukungan minimal, ya tentu kami akan buatkan berita acara bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Tidak ada lagi waktu perpanjangan yang diberikan kepada KPU karena memang ini peraturan KPU jadwalnya sudah sangat ketat sekali. Karena kalau ini diperpanjang akan berdampak pada tahapan berikutnya. Karena setelah ini seandainya nanti ada calon yang menyerahkan dukungan, kami akan lanjutkan dengan verifikasi administrasi. Setelah itu akan dilakukan dengan verifikasi faktual. Dan terus nanti sampai dengan verifikasi faktual sampai dengan 6 September. Setelah itu ada rekap tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi. Dan setelah itu langsung dilanjutkan dengan pendaftaran calon tanggal 21 sampai 23 September. Dan ini terus saling terkait, Mas. Oleh karena itu tidak mungkin ada perpanjangan waktu terkait dengan penyerahan dukungan calon perseorangan ini. Berarti masih ada waktu 1 hari besok lagi Pak untuk melihat apakah masih ada calon independen yang membawa datanya ke sini dengan melengkapi seluruh berkas-berkas ataupun berkas administrasi yang disesuaikan ditetapkan oleh dari KPUD DKI Jakarta dan mudah-mudahan bisa lolos menjadi salah satu wakil independen, calon independen dari DKI Jakarta. Tidak hanya bertarung antara 2 orang di sini yang sudah kita tahu sama-sama yang didukung oleh partai politik, sudah ada Bapak Basuki Cahayapurnama dan juga Sandiaga Uno yang didukung oleh beberapa partai politik dan mudah-mudahan juga ada calon independen yang semoga nanti ke depannya bisa meramaikan peta Pilkada DKI Jakarta di Februari 2017 nanti. Terima kasih Pak Sumarno. Rian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Ruli Kurniawan, koresponden CNN Indonesia melaporkan langsung dari KPUD DKI Jakarta.